Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan belajar hari ini mengenai regresi. Nah, tujuannya itu adalah mahasiswa dapat mengerti, mempelajari pengertian, cara menyiapkan, dan cara mengimplementasikan model regresi, di mana nanti ada 2 model regresi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah regresi linier sederhana dan variabel jamak, dan regresi non-linier yang berhubungan dengan model-model polinomial. Nah, di sini nanti juga ada beserta pengukuran performansinya menggunakan Python serta library scikit-learn. Ini beberapa referensi yang bisa kalian nanti baca-baca lagi juga. Baik, sekarang kita langsung masuk ke regresi. Ya. Sebentar, saya keraskan dulu, takutnya hasil rekamannya nanti. Oke, sudah. Baik, apa itu regresi? Nah, apa bedanya dengan klasifikasi? Ya. Di awal mungkin saya pernah di pertemuan modul pertama, saya sudah pernah menjelaskan jenis-jenis ya, jenis-jenis supervised learning. Ya. Di antaranya adalah klasifikasi dan regresi. Perbedaan utamanya itu adalah pada jenis variabel atau tipe variabel yang digunakan. Untuk tipe variabel yang bersifat kategorikal, itu kita bisa implementasikan dengan menggunakan teknik klasifikasi, misalkan dengan bias, kemudian dengan jaringan syaraf. Itu adalah tipe-tipe yang tipe variabel data kita itu mempunyai tipe variabel kategorikal. Nah, khusus untuk regresi ini variabelnya hanya bisa digunakan untuk tipe variabel yang bersifat kontinu, ya, bersifat kontinu. Nah, dalam model regresi kita nanti akan berkenalan dengan jenis variabel. Ya, kalau dalam data variabel dalam klasifikasi kita mengenalnya sebagai variabel, ya kan, kemudian atau dimensi atau field, ya. Dan di sini biasanya kita katakan sebagai kelas. Nah, kalau di dalam regresi, variabel-variabel yang kita gunakan dalam dataset itu kita sebut sebagai variabel bebas, sedangkan kelasnya, kelas yang kita gunakan untuk prediksinya, itu kita sebut sebagai variabel tak bebas. Hanya di sini kita tidak bisa menyebut kelas, karena kalau kelas kan jumlahnya terbatas ya. Karena bentuknya kalau kelas itu harus diskrit. Jadi contohnya kalau kelas itu kan misalkan kita mengkategorikan data itu menjadi atau untuk memprediksi orang sakit atau tidak sakit. Nanti kan hanya ada 2. Maksimal lah kalau kita menggunakan kasus yang lebih kompleks, itu maksimal paling ya sejumlah, misalkan kita memprediksi atau mengklasifikasikan wajah gitu ya. Wajah berarti kan setiap orang, tapi kan jumlahnya pasti terbatas. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai variabel kontinu, itu jumlahnya tidak terbatas. Ya, namanya kontinu. Ya. Variabel di sini batasnya itu biasanya adalah unlimited. Batasnya unlimited. Nah, sehingga kita tidak menyebut ini sebagai kelas. Ya, kita tidak menyebut ini sebagai kelas. Tapi kita sebut sebagai variabel tak bebas. Sedangkan variabel-variabel yang kita gunakan untuk memprediksi, ya, itu kita sebut dengan variabel bebas. Jadi gampangnya adalah variabel bebas itu adalah variabel yang bisa diberikan secara bebas oleh inputan dari user. Ya, misalkan diberi nilai
engine size misalkan berapa, silinder ini bisa berubah-ubah tergantung inputan dari user. Nah, dikatakan variabel tak bebas. Kenapa disebut variabel tak bebas? Jadi variabel tak bebas ini adalah variabel yang besarannya itu bergantung pada nilai-nilai dalam variabel bebasnya. Jadi kalau variabel bebas bisa diganti-ganti, kalau variabel bebas ya tergantung nilai dari ini. Atau dengan kata lain, variabel bebas adalah hasil, ya, hasil perhitungan sebuah fungsi menggunakan variabel-variabel bebasnya. Nah, di sini dicontohkan, misalkan ada sebuah dataset yang digunakan untuk memprediksi tingkat emisi CO2 berdasarkan variabel dari ukuran engine. Jadi ini kita berbicara mengenai emisi CO2 dari kendaraan, ya, kendaraan mobil misalkan. Ya, jadi di sini diukur berdasarkan variabel ukuran engine, ya, kemudian ukuran silindernya, lalu jumlah konsumsi dari bahan bakarnya, ya, konsumsi bahan bakar. Nah, kemudian di sini sudah ada data real, ya, bahwa kalau misalkan engine ukuran engine-nya itu adalah 2 dengan mobil itu mempunyai silinder 4, jumlah konsumsi bahan bakarnya adalah 8,5 liter misalkan, maka emisi CO2-nya ini mencapai 195. Nah, data ini data yang diperoleh misalkan dari hasil pengukuran kelayakan jalan sebuah kendaraan misalkan. Nah, di sini kemudian ada data baru, ya, ada data baru di mana kita diminta memprediksi kalau misalkan engine size-nya sekian, silindernya 4, lalu jumlah konsumsi bahan bakarnya 9,2, maka berapa sih emisi gas buangnya gitu, ya, emisi CO2-nya. Nah, inilah yang diselesaikan dengan menggunakan regresi. Ya. Jadi sifat dari datanya yang perlu kalian perhatikan, sifat dari datanya semuanya itu adalah kontinu. Jadi memprediksi nilai kontinu. Jadi yang variabel tak bebasnya itu adalah nilainya kontinu. Baik. Nah, ini contohnya tadi, ya. Jadi model dari model regresi ini dibentuk berdasarkan data histori yang menunjukkan detail dari pengukuran mobil misalkan tadi. Mobil itu pada saat dia melakukan uji layak, ya, uji jalan layak, itu di situ ada pengukuran, biasanya ada pengukuran gas buang di situ, ya, CO2 dan sebagainya. Nah, data dari mobilnya itu yang dicatat, misalkan silindernya, ukuran engine-nya, konsumsi bahan bakarnya, dan seterusnya. Jadi historical data inilah yang nanti akan digunakan untuk membentuk sebuah model. Nah, model di dalam regresi ini bentuknya merupakan sebuah persamaan linier. Jadi kalau digambarkan datanya, dia akan membentuk seperti ini, jadi titik-titik data historical tadi, itu kalau disusun dia akan menjadi seperti ini. Nah, model ini itu adalah mencari bentuk yang paling mendekati yang bisa mewakili bentuk model dari titik-titik tersebut. Jadi modelnya yang biasanya kita kenal menjadi regresi linier itu bentuknya adalah sebuah persamaan atau fungsi linier. Fungsi linier yang mendekati bentuk dari sebaran titik-titik atau sebaran dari datanya. Nah, ini. Ya, jadi modelnya itu adalah kita mencari best aproksimasi. Jadi
pendekatan paling tepat, paling bagus ya untuk data-data yang diberikan, ya, di mana kita nanti bisa membentuk sebuah fungsi. Nah, fungsinya kalau dia lurus seperti ini kita sebut dengan fungsi linier. Nanti kalau kita menggunakan fungsi yang bentuknya tidak lurus, ya, bentuknya seperti ini, itu kita sebut dengan fungsi non-linier. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi ada dua tipe model regresi. Yang pertama adalah regresi sederhana, di mana regresi sederhana dibedakan menjadi regresi linier dan regresi non-linier. Nah, di sini ini dalam kasus regresi sederhana ini jumlah variabel bebas itu 1, jumlah variabel tak bebasnya 1. Jadi hanya mengandung 1 variabel bebas, gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita ingin memprediksi emisi gas buang dari berdasarkan ukuran engine-nya saja. Maka ini yang kita sebut dengan regresi sederhana. Sedangkan yang regresi yang kedua, jenis yang kedua, itu adalah regresi variabel jamak. Nah, di sini juga sama, bisa linear, bisa non-linear. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam regresi variabel jamak ini, variabel bebasnya itu lebih dari 1. Jadi kita bisa misalkan ingin memprediksi emisi gas buang berdasarkan variabel ukuran engine-nya serta variabel silindernya secara bersama-sama. Nah, ini perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi variabel jamak. Nah, apa saja yang bisa diaplikasikan dengan menggunakan regresi ini? Yang pertama, misalkan untuk memperkirakan penjualan produk. Bisa digunakan untuk analisa kepuasan pelanggan. Bisa digunakan untuk estimasi harga. Nah, bisa juga misalkan yang sekarang lagi booming, kita bisa memprediksi tingkat harga dari Bitcoin misalkan, ya, atau falas, ya, kita bermain falas misalkan, kita bisa memprediksi berapa kira-kira untuk minggu depan, ya. Jadi kita misalkan ingin memprediksi tingkat harga dolar, ya, minggu depan kira-kira akan naik atau turun. Nah, itu bisa kita gunakan aplikasi regresi ini. Nah, algoritma regresi ini banyak, ya, tapi saya tidak akan menjelaskan semua karena waktu kita terbatas dan juga mungkin dasarnya saya belum memberikan karena ini ada beberapa algoritma yang berhubungan dengan algoritma yang lain, contohnya support vector regression itu dasarnya adalah support vector machine, kemudian decision tree, ini juga nanti penjelasannya cukup panjang juga, kemudian ada random forest. Random forest itu prinsipnya adalah kumpulan dari decision tree. Ini lebih kompleks lagi. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Jadi yang saya jelaskan ada dua ini saja, yaitu linear regression dan polynomial regression. Ya, kita akan mulai terlebih dahulu konsep dari regresi linear yang sederhana. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam membuat model regresi itu adalah sama dengan mencari atau mengestimasi sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi. Nah, kalau regresi linear berarti fungsinya adalah linear. Jadi fungsi linear atau kita sebut dengan fungsi garis, ya. Kalau kalian pernah belajar di kalkulus itu sudah pernah dijelaskan persamaan garis itu seperti apa. Secara umum persamaan garis itu sama dengan, jadi di sini Y itu sama dengan beta 0
Atau kalau kalian di SMP atau SMA itu mengenal MX Y sama dengan MX plus C. Nah, itu C-nya itu adalah ini ya. Kita sebut dengan intercept. Ya, intercept. Kemudian ditambah dengan B1X. Jadi yang variabel yang bersama-sama dengan variabel bebasnya itu kita sebut dengan slope, atau kalau kata yang paling umum itu adalah gradiennya. Gradien itu ya berarti kemiringan dari garisnya. Jadi ukuran ini adalah ukuran dari kemiringan garisnya. Pasti kalau persamaan garis punya dua komponen ini, yaitu komponen intercept dan komponen atau kita sebut dengan konstanta ya, konstanta intercept dan konstanta slope atau koefisien kemiringan, kita sebut dengan gradien. Nah, secara umum dia bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada tambahan, ini juga sebuah konstanta tambahan yang menggambarkan error ya. Error yang nanti akan diukur sedemikian hingga nanti akan membentuk persamaannya ya hanya Y sama dengan AX plus BX atau MX plus B. Ya, Y sama dengan MX plus C, itu biasanya seperti itu ya. Jadi M-nya itu adalah gradiennya ini. Nah, karena ini kalau ada error kan berarti ditambahkan dengan ini ya. Sehingga nanti akan membentuk sebuah variabel atau konstanta baru. Nah, ini kita intinya adalah mencari sebuah persamaan yang mempunyai bentuk seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat topologi dari regresi linier. Misalkan di sini untuk regresi linier sederhana, kita akan memprediksi emisi gas buang atau emisi CO2 dari data engine size, maka ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan grafik dua dimensi seperti ini, di mana fungsi X-nya itu adalah, ini kebalik sepertinya ya. Nah, mestinya yang di sini adalah dependent variable X, sedangkan yang Y-nya adalah independent variable. Ya. Jadi Y-nya adalah ini. Kalau di sini dia variabel bebasnya X, ya kan? Itu variabel, oh benar ya, kalau bahasa Inggrisnya variabel bebas kan independent. Jadi ini benar ya, jadi independent variabel atau variabel bebasnya itu adalah X, sedangkan variabel tak bebasnya atau kita sebut dengan dependent variable itu adalah Y. Nah, jadi kita bisa membentuk atau membuat plot ya, titik-titik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel ini. Ya, berapa nilai X dibandingkan berapa nilai Y itu akan membentuk satu titik. Ya. Di mana titik-titik ini nanti akan didekati dengan sebuah garis yang nanti akan mendapatkan garis dengan error yang paling minimal. Maksudnya bahwa selisih antara titik yang real di sini dengan titik hasil prediksi. Jadi kan hasil prediksi itu adalah yang terletak pada garis ini, itu dicari yang seminimal mungkin. Ini untuk yang linear regresi sederhana. Sedangkan untuk yang variabel jamak, maka variabel bebasnya itu ada lebih dari satu. Nah, ini tidak bisa kita gambarkan dengan dua dimensi seperti ini ya. Jadi variabelnya ya kita bisa menggambarkannya satu-satu antara variabel bebas yang pertama dengan Y, kemudian variabel bebas yang kedua dengan Y, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja dari regresi linier? Jadi, seperti yang sudah saya gambarkan di depan tadi,
Jadi mula-mula dari data real yang kita miliki, ini data realnya misalkan dari 1 sampai dengan 8, atau data di sini mulainya dari 0 ya, berarti 0 sampai dengan 8, ini yang kita gunakan untuk membentuk modelnya. Jadi model regresinya itu kita peroleh dari data real. Ya, misalkan di sini kita ingin mencari, memprediksi emisi CO2 dari variabel engine size. Nah, setelah terbentuk model dari regresinya, maka persamaan ya yang diperoleh itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus baru, di mana di sini diketahui misalkan untuk engine size 2,4, maka prediksinya berapa di sini? Nah, nilai itu kita peroleh dengan memasukkan nilai ya, dari 2,4 ini ke persamaan atau fungsi regresi yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini contohnya, misalkan didapatkan hasilnya seperti ini, lalu di sini ada nilai baru 2,4, maka kita nanti akan menghasilkan nilai berapa? 2,4 itu dengan menggunakan fungsi dari garis linear. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau 2,4 di sini, nah, misalkan dari berdasarkan persamaan garis ini, nah, didapatkan 2,4 itu adalah hasilnya atau fungsi Y-nya ya, emisi CO2-nya di sini berarti Y-nya itu misalkan sama dengan 214. Ya, maka nilai di sini itu sama dengan 214. Ya. Nah, sehingga bagaimana sekarang caranya membentuk fungsi linear ini? Jadi bagaimana caranya membentuk fungsi linear ini berdasarkan titik-titik data yang kita miliki. Nah, kalau dalam kasus ini misalkan berdasarkan data engine size mulai dari 0 sampai dengan 8 dengan hasil emisi CO2-nya itu antara ini 0 sampai dengan 8 juga. Di sini kita nanti akan mencari dua nilai, dua parameter kan? Karena rumusnya tadi persamaannya adalah Y sama dengan MX. Jadi yang kita cari adalah M-nya atau apa itu namanya? Slope-nya, kemiringannya atau gradiennya ya, ditambah dengan intercept-nya. Jadi intercept-nya berapa? Jadi ada dua variabel atau dua parameter dari regresi linear yang harus kita cari. Berdasarkan titik-titik ini, kita akan mendapatkan fungsi regresi linear ini ya dengan menemukan dua variabel tersebut atau dua parameter tersebut yang misalkan di sini diberi nama theta 0 dan theta 1. Nah, ini ya. Jadi modelnya nanti akan seperti ini. Ini adalah parameter untuk slope-nya atau gradiennya, dan ini adalah parameter untuk intercept. Nah, bagaimana cara menemukannya? Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menemukannya tadi, saya katakan bahwa model dari garis itu adalah bertujuan untuk meminimalkan seminimal mungkin errornya, ya, error atau selisih antara hasil prediksi dengan nilai aktualnya. Kita lihat pada contoh ini, misalkan kita mengambil satu titik di sini untuk independen variabel 5,4 misalkan.
Nah, 5,4 ini nilai aktualnya, misalkan pada kasus data yang ada di sini 5,4 atau mungkin ini beda ya ini. Jadi 5,4 ini misalkan kita misalkan memiliki data aktual, Y-nya adalah 250. Ya. Sedangkan hasil pembentukan dari fungsi itu diperoleh, berarti kan yang ada di titik ini adalah hasil prediksinya. Nah, misalkan data realnya adalah ini. Nah, prediksinya adalah ini. Jadi kita dapatkan misalkan hasil prediksinya ini itu adalah 340. Sehingga di sini ada selisih error yaitu sebesar 90. Nah, maka untuk menghitung semua error yang diperoleh dari titik-titik ini ya, dengan hasil prediksi, kita menggunakan rumus yang disebut dengan mean square error. Ya. Mean square error itu dirumuskan sama dengan 1/n, n itu adalah jumlah data, jumlah titik, ya, dikalikan dengan jumlahan dari selisih atau error ya, errornya dikuadratkan. Nah, ini yang kita sebut dengan mean square error. Nah, ini tujuan dari pembentukan model ini kita cari sebisa mungkin yang sekecil-kecil untuk semua titik. Sehingga salah satu teknik untuk mendapatkan parameter terbaik dengan prinsip meminimalkan mean square error itu adalah algoritmanya disebut dengan least square. Ya, least square. Seperti apa model least square? Ini kita lihat contohnya. Jadi misalkan untuk engine size datanya adalah seperti ini. Kita menggunakan 8 data untuk data setnya. Misalkan kita punya 8 data ini. Ya. Kemudian kita ingin mengestimasi emisi gas buangnya berdasarkan engine size saja. Jadi Y-nya adalah ini, X-nya adalah ini, jadi hanya satu variabel. Ingat, persamaan yang kita inginkan adalah ini. Kita akan mencari berapa parameter dari intercept-nya dan berapa parameter dari slope-nya. Nah, slope-nya adalah theta 1, intercept-nya adalah theta 0. Nah, theta 1 atau gradien atau slope ini bisa kita hitung. Masih ingat gradien itu sama dengan Y per X ya. Nah, sementara di sini kita dapatkan rumusnya itu adalah perkalian antara selisih setiap titik terhadap rata-rata variabel X-nya dikalikan dengan selisih antara setiap titik ya dikurangi atau selisih ya antara setiap titik itu terhadap rata-rata dari Y-nya dibagi dengan ya selisih antara setiap titik dengan nilai rata-rata X-nya. Setiap titik di sini, setiap nilai variabel bebasnya ya, untuk X-nya, yang di sini adalah untuk Y-nya, dikuadratkan. Ini adalah rumus untuk mendapatkan variabel slope dengan menggunakan metode least square. Nah, di sini kita dapatkan, berarti kita di sini dari rumus ini, langkah pertama adalah kita harus menghitung rata-rata dari variabel bebasnya dan rata-rata dari variabel yang tidak bebas atau independent variabel ya. Jadi kita harus mengukur terlebih dahulu rata-rata untuk X-nya dan rata-rata untuk Y.
Rata-rata untuk X ya berarti 2 tambah 2,4 tambah 1,5 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah 3,7 tambah 3,7 dibagi jumlah data, ini berarti 9 ya. Jumlah datanya adalah 9. Demikian juga untuk nilai rata-rata atau min dari Y-nya, itu adalah sama dengan 196 tambah 221 tambah 136 tambah 256 tambah 244 tambah 230 tambah 232 tambah 255 tambah 267 dibagi dengan jumlah data keseluruhan yaitu 9. Nah, di sini diperoleh untuk X-nya adalah 3,34, untuk Y-nya itu adalah 256. Nah, maka di sini kita masukkan ke rumus ini, ya, jumlahan kan, berarti artinya di sini titik X yang pertama dikurangi dengan rata-rata, dikalikan Y yang pertama dikurangi dengan rata-rata. Dibagi dengan X yang pertama dikurangi rata-rata X dikuadratkan. Nah, kemudian semuanya dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan untuk X yang kedua, X yang ketiga, X yang keempat, dan seterusnya. Nah, di sini diperoleh misalkan hasilnya adalah 39. Hasilnya untuk persamaan pertama adalah 39. Bukan bersamaan, parameter pertama ya, parameter slope-nya atau gradien. Nah, sekarang dari parameter slope atau gradien ini kita gunakan untuk mendapatkan parameter intercept. Jadi parameter intercept itu sama dengan nilai rata-rata dari Y dikurangi, nih kan, kalau kita lihat masukkan di sini, ini kalau kita pindah, bisa sama dengan Y dikurangi, ya, ini ya, dikurangi dengan parameter slope dikalikan dengan rata-rata dari variabel bebas atau rata-rata dari X. Nah, dari sini kita nanti akan dapatkan berapa nilai dari parameter intercept-nya. Di sini kita dapatkan parameter intercept-nya adalah 125,74. Oke ya, di sini sehingga setelah kita masukkan dia akan mendapatkan model fungsi regresi linier seperti ini. Oke. Nah, nilai model regresi linier inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai parameter yang baru. Misalkan data yang ke-10, di sini ada engine size-nya 2,4. Berapa hasil prediksi dengan menggunakan persamaan ini? Ya, tinggal kita masukkan. Di sini X1-nya kita ganti 2,4. Sehingga kita dapatkan berapa hasil prediksi dari Y-nya. Ya. Jadi kita beroleh di sini misalkan 218,6. Ya, ini jadi contoh di sini kita akan mendapatkan nilai baru dari data ke-9 untuk engine size-nya 2,4. Nah, kelebihan dari regresi linier ini itu adalah dia ringan. Ya. Tidak perlu tuning-tuning parameter, jadi tidak ada parameter yang harus kita rubah-rubah ya, untuk mendapatkan ini parameter slope dan parameter slope dan intercept-nya ini tidak perlu kita merubah-rubah data misalkan atau merubah-rubah mencoba-coba itu. Jadi tidak ada tuning ya. Kemudian mudah dipahami dan diinterpretasi. Oke. Nah, bagaimana implementasinya dengan Python? Oke. Di sini saya akan memberikan contoh untuk data yang bisa diunduh di sini ya. Berkaitan dengan konsumsi CO2 bahan bakar ya. Kalian bisa download di sini. Nanti bentuknya filenya adalah CSV.
Nah, setelah kalian unduh, kalau kalian menggunakan Jupyter Notebook, tinggal kalian unggah ya. Oke, daripada kita menggunakan fungsi untuk membaca langsung di sini, nanti harus install lagi, mending ini diunduh, kemudian nanti kita bisa langsung jalankan. Ini package atau library yang diperlukan, yaitu Matplotlib untuk menggambarkan hubungan antar variabel dan menggambarkan fungsi regresi linearnya. Lalu ada Pandas, ini untuk mengolah data, mengambil data dari CSV, membaca data dari CSV, dan mengambil variabel yang kita butuhkan. Lalu ada PyLab, kemudian ada NumPy. Nah, ini ya, data yang kita gunakan nanti bentuknya punya variabel-variabel seperti ini. Yaitu ada tahun dibuat, kemudian siapa pembuatnya, modelnya bagaimana, kelas kendaraannya apa, apakah SUV, adakah yang lain, kemudian ukuran engine-nya, silindernya, transmisinya, konsumsinya di kota, konsumsinya di luar kota, atau highway ya, highway ini jalur cepat gitu ya. Kemudian konsumsi kombinasinya, atau kombinasi, atau rata-rata di sini antara konsumsi yang ada di kota dan konsumsi yang di jalur cepat, tol. Ya, kemudian di sini ada juga data atau field atau variabel untuk emisi CO2 atau emisi gas buang dalam gram per kilometer. Nah, di sini dikatakan standar ukurannya kalau 182 ini termasuk rendah. Ini data yang akan kita coba. Nah, ini kalau kita menggunakan Pandas, ya, kita bisa membaca file CSV-nya dengan memasukkan nama filenya CSV. Nah, misalkan kita ingin melihat dataset itu, contoh dataset yang awal-awal, ini kita bisa menggunakan perintah fungsi hit. Ya. Hit ini kita hanya mendapatkan 5 data pertama. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan 10, ya berarti hit 10 di sini diisi. Ini tidak tampak sampai semua, ini kalau mau digeser, nanti kalian coba sendiri. Nah, kemudian sebelum kita melakukan proses untuk pemodelan, kita bisa mengamati data kita itu seperti apa dengan melakukan eksplorasi data ya. Salah satu teknik eksplorasi data yang disediakan oleh Pandas itu adalah fungsi describe, di mana fungsi describe ini akan memberikan hasil jumlah dari data, nilai min dari setiap datanya, kemudian standar deviasi dari setiap datanya atau setiap variabelnya ya maksud saya. Kemudian nilai terendahnya, lalu ini kuartil ya, kuartil 25%, kuartil pertama, kuartil kedua 50%, tengah, kemudian kuartil 3 75%, lalu nilai maksimumnya. Jadi contohnya di sini tahun pembuatan jumlah datanya itu ada 1067, ini pasti sama semua ya, karena kan ini jumlah ya. Jadi data yang kita gunakan itu jumlah recordnya itu ada 1067. Kemudian untuk tahun pembuatan rata-rata yang kita ambil datanya itu ada 2014, berarti tahun pembuatannya 2014 rata-rata. Dan seterusnya. Ini bisa kita amati data yang kita miliki dengan menggunakan fungsi describe.
Nah, kemudian kita ingin mengambil data-data apa yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung atau memprediksi emisi gas buang. Misalkan kita ingin mengamati satu-satu terlebih dahulu, data ukuran engine, kemudian data silinder, data konsumsi, bahan bakar kombinasi, dan juga untuk yang data emisi gas buang. Nah, ini kalau kita ingin lihat, nah ini berarti kita mengambil data yang tertentu saja ya. Jadi tidak semua data kita olah. Jadi kita ambil yang paling mempengaruhi emisi gas buang misalnya. Nah, kita juga bisa menampilkan bentuk data itu dalam bentuk histogram ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi CDF itu tadi adalah data frame yang diambil dari 4 variabel saja. Kalau pandas itu bentuknya biasanya bentuk seperti ini adalah kita sebut dengan data frame ya. Jadi yang CDF ini yang terpilih ya, hanya pilihan saja dan 4. Nah, kemudian di sini kita bisa visualisasikan dengan histogram. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini adalah sebaran dari keempat variabel yang ingin kita gunakan untuk proses regresi nanti. Nah, misalkan kita ingin melihat hubungan antara fitur-fitur tersebut dengan emisi gas buangnya. Jadi misalkan untuk yang konsumsi bahan bakar terhadap emisi gas buang, ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan library plot, ya, matplotlib ya, matplotlib. Nah ini dengan bentuk fungsinya adalah scatter. Nah, jadi kita bisa gambarkan misalkan antara emisi dengan konsumsi bahan bakar. Kemudian yang kedua antara emisi dengan ukuran engine. Kemudian yang ketiga misalkan kita gambarkan juga misalkan emisi dengan yang satunya tadi engine size, silinder dan sebagainya. Ini ya, ini gambaran plotnya. Oke, nah sekarang kita akan membuat data itu. Sebelum kita buat model dari regresinya, kita perlu menentukan dataset pelatihan dan dataset pengujian ya. Sama seperti klasifikasi, kita bisa membagi data kita menjadi data latih dan data uji. Nah, di mana data latih ini misalkan kita mengambil sebanyak 80% ya. Jadi sebanyak 80% dengan urutan yang random. Jadi kita tidak mengambil dari data 0 sampai dengan berapa gitu, tapi kita mengambil dari data yang sebanyak ini tadi berapa? 1067 ini kita bagi menjadi 2. Yang 80% kita gunakan sebagai data training dan yang 20% kita gunakan sebagai data tes. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana membentuk model regresi sederhana. Misalkan untuk emisi gas buang dengan engine size ya. Kita gambarkan dulu data trennya. Ini khusus yang data tren saja ya. Ini data tren saja antara emisi CO2-nya dengan engine size. Nah, ini yang 80% tadi ya. Ini bentuk distribusi data pelatihannya. Nah, untuk pemodelannya kita menggunakan
fungsi yang ada di package sklearn ya, dengan mengimport linear model. Jadi dari sklearn kita ambil yang model linear. Nah, di sini fungsi yang kita gunakan itu adalah linear regression karena di sini kita lihat di sini bentuknya dia lurus ya, dia lurus. Nah, nanti akan naik terus, nah, gitu. Maka kita menggunakan fungsinya adalah fungsi regresi linear. Nah, di sini kita mengambil data train X-nya dari data train engine size, kemudian data train Y-nya itu dari data train emission gas buangnya. Oke, nah ini perintah untuk membentuk modelnya atau mendapatkan parameter dari slope dan parameter dari intercept-nya itu dengan menggunakan perintah reg fit ya. Jadi fungsinya adalah fungsi fit. Kayak itu tadi yang model dari regresi linear. Dari apa? Dari data train X-nya dan dari data train Y. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan koefisien dari slope-nya dan nilai dari intercept-nya itu tinggal kita cetak seperti ini. Ya, reg koefisien, reg intercept. Nah, di sini kita dapatkan koefisien nilainya adalah 38. Koefisien ini adalah slope-nya tadi atau gradiennya, sedangkan intercept-nya adalah sebesar 127, sekian. Nah, sekarang modelnya sudah terbentuk ini, kita sudah dapatkan parameter koefisien dan parameter intercept, maka kita bisa gunakan untuk memprediksi. Nah, sebelumnya kita bisa menggambarkan terlebih dahulu model dari garisnya. Nah, ini model garisnya yang diperoleh. Jadi kita membentuk plot itu seperti ini rumusnya ya. Koefisien dikalikan dengan train X ditambah dengan intercept. Ya kan? Jadi ini rumusnya mirip seperti rumus yang tadi. Y sama dengan koefisien intercept ditambah dengan atau koefisien kali X ditambah dengan intercept. Dia nanti akan membentuk garis yang merah ini. Oke. Nah, sekarang kita gunakan untuk memprediksi. Jadi untuk memprediksi itu perintahnya adalah predik. Ya. Predik. Jadi tinggal data yang kita predik berapa, di sini kita masukkan, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini kalau datanya yang kita akan uji itu adalah banyak, ya, berarti misalkan di sini kita ingin melihat hasil prediksi untuk semua data tes. Tadi datanya kan sudah kita pisahkan menjadi dua, yaitu data tes dan data train. Nah, maka kita bisa uji untuk yang data tesnya dengan perintah yang sama, predik. Nah, ini data tesnya. Tes X-nya, ini tes X-nya adalah diperoleh dari tes untuk yang engine size, sedangkan tes Y-nya itu adalah tes yang emisi gas buang. Nah, ini. Nah, kemudian kita gunakan di sini hasil prediksi, ini tes Y, ini tidak sama ya variabelnya. Jangan sampai nanti kalian mencobanya dengan yang sama, ini tidak sama karena di sini ada garis tambahan atau kalau mau diberi nama yang berbeda aja. Nah, misalkan predik Y gitu misalkan ya. Jangan sampai ini tidak sama ya. Jadi nah sekarang dari dua hasil tadi
dari data tes yang asli, data real, kemudian kita akan bandingkan dengan data hasil prediksi ini, yang tes Y strip ini. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung error atau mengevaluasi model regresi yang kita bentuk. Jadi ada tiga ukuran yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah mean absolute error atau kita singkat dengan MAE. MAE. Kemudian ada residual sum of square error atau kita sebut dengan MSE atau mean square error. Dan R2 score. Nah, R2 score inilah yang menunjukkan akurasi dari hasil prediksi kita. Semakin besar nilai R2 score ini, maka dia nilainya akan semakin baik. Jadi semakin mendekati 1, dia akan semakin baik. Nah, dari hasil ini rumus untuk mean absolute error itu sama, kita bisa memanfaatkan fungsi yang ada di NumPy, ya, NumPy, yaitu absolute. Absolute itu artinya selisih antara tes Y hasil prediksi dengan tes Y real. Itu diabsolutkan, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Itu adalah mean absolute error. Sedangkan mean square error itu sama dengan nilai selisih antara prediksi dengan nilai selisih dari data real dikuadratkan lalu dirata-rata. Nah, untuk R2 score itu kita memanfaatkan fungsi R2 score yang ada di fungsi Eskillen matrix, ya. Khusus untuk R2 score ini bukan bawaannya NumPy, tapi ini adalah bawaannya Eskillen matrix. R2 score di sini. Jadi tinggal kita masukkan dengan fungsi R2 score. Variabel inputnya dari R2 score itu adalah data hasil prediksi dengan data realnya. Data hasil prediksi dengan data real. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa ukuran dari tes Y dengan tes Y strip ini harus sama, ya. Tidak boleh berbeda. Nah, ini hasil regresi linear model yang kita bentuk di sini. Ternyata R2 skornya adalah 0,7. Ya. Atau kita katakan akurasinya 70%. Baik, yang berikutnya adalah regresi linear variabel jamak. Oke. Nah, untuk regresi linear variabel jamak ini, kenapa kita memerlukan yang regresi linear variabel jamak? Karena input data variabel itu tidak selalu harus hanya satu, ya. Bisa jadi dependent variabel itu bergantung pada variabel-variabel yang lebih dari satu. Contohnya, misalkan kita ingin menilai kinerja ujian mahasiswa, di mana variabel-variabel yang mempengaruhi kemungkinan adalah kegelisahan atau bagaimana mentalnya dia mahasiswanya, kemudian bagaimana kehadiran dosennya, kemudian jenis kelaminnya, dan sebagainya. Jadi tidak hanya satu variabel yang mempengaruhi. Demikian juga misalkan untuk memprediksi kenaikan tekanan darah. Misalkan ya dipengaruhi oleh apa saja. Bisa jadi bukan hanya BMI-nya, tapi juga umur misalkan. Ini contoh-contoh regresi linear yang membutuhkan variabel lebih dari satu. Oke, nah ini bentuknya modelnya. Nah,
Jadi kalau untuk yang variabel jamak ini nanti dia akan membentuk sebuah fungsi persamaan linier yang modelnya tidak hanya satu, tapi dia modelnya dia banyak. Dan ini kalian biasanya temui pada mata kuliah aljabar linier dan matrik, bagaimana menyelesaikan persamaan linier. Di situ. Jadi fungsi-fungsi penyelesaiannya itu dengan menggunakan algoritma-algoritma yang ada di aljabar linier. Jadi kita bisa menggunakan least square, bisa menggunakan algoritma optimasi, gradient descent, dan seterusnya. Ini ya. Jadi karena di sini variabelnya banyak, maka fungsinya nanti akan menjadi seperti ini. Y sama dengan intercept ditambah dengan koefisien untuk variabel 1 ditambah dengan koefisien untuk variabel 2 ditambah dengan koefisien dikalikan variabel 3 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti akan ada banyak variabel di sini. Ya, jadi parameternya tetanya ini nggak hanya 2 seperti tadi, tapi di sini tetanya bisa lebih dari 2. Nah, ini adalah model dari persamaan linier. Oke. Nah, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama, kita bertujuan seminimal mungkin ya, untuk mendapatkan model garis yang paling tepat yang MSE-nya sekecil-kecil. Ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana penyelesaian persamaannya, karena ini kalian bisa nanti baca lagi di aljabar linier. Ya. Ini biasanya dia panjang prosesnya ya. Jadi bentuknya berupa matrik ya, matrik kemudian dikalikan di sini matrik. Nanti ada ini menghilangkan dijadikan 0 dan seterusnya. Dan tekniknya banyak ya. Nah, ini cara-cara penyelesaiannya, kita langsung saja memberikan contoh untuk proses prediksinya ya. Ini contohnya setelah hasilnya ketemu variabelnya. Nah, jadi dari penyelesaian nanti kita akan mendapatkan semua variabel dari theta 0 sampai dengan theta yang ke n. Misalkan di sini theta 0-nya 125, theta 1-nya 6,2, ya, theta 0 itu intercept, kemudian koefisiennya 1 itu 6,2, koefisien 2-nya 14, dan seterusnya. Sehingga kalau kita gunakan bagaimana nanti untuk memprediksi ya sama saja seperti fungsi linier yang pertama tadi. Ya tinggal kita masukkan berapa nilai X1, berapa nilai X2 sesuai dengan data yang diinginkan di sini. Misalkan dari contoh data itu, data pertama engine size nilainya 2,4, silindernya 4. Ya, ini kita masukkan masing-masing ke nilai variabelnya. Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil akhir. Ya, ini cara melakukan prediksi dengan menggunakan regresi linier variabel jamak. Nah, untuk implementasinya secara prinsip sama ya. Saya untuk proses yang awal-awal tidak saya jelaskan di sini. Di sini saya langsung ke pemodelannya. Yang berbeda hanya pemodelannya. Jadi untuk pemodelannya di sini yang membedakan adalah di data trennya. Jadi untuk data trennya ini tadi kita nggak hanya menggunakan satu, tapi di sini bisa lebih dari satu. Misalkan di sini kita gunakan untuk data tren X-nya ya, data tren X-nya itu adalah engine size, konsumsi bahan bakar, lalu ada ukuran silinder. Ya sudah tiga-tiganya kita ambil. Nanti bentuknya adalah berupa 3 kolom gitu ya.
Sedangkan data Y-nya, tren Y-nya ini sama. Trennya sama. Kemudian fungsinya sama. Ya, kita menggunakan fungsi fit dari regresi linear model untuk sklearn yang ada di sklearn. Nah, karena di sini variabelnya ada 3, maka koefisiennya juga ada 3. Koefisien 1 itu adalah koefisien untuk engine size, koefisien 2 itu adalah koefisien untuk konsumsi bahan bakar, kemudian koefisien 3 itu adalah koefisien untuk silinder. Jadi ada 1, 2, 3, sedangkan interseptnya 1. Ya. Ini sama, prosesnya sama, hanya yang hati-hati nanti adalah di sini. Kemudian untuk cara mengevaluasinya juga sama. Ya. Cara mengevaluasinya sama, berarti yang data test X-nya ini juga ada 3. Ada 3 variabel. Nah, di sini didapatkan R2 skornya dengan cara menghitung yang sama itu adalah 0,8. Nah, ini contoh untuk regresi linear yang variabel jam. Nah, sekarang kita masuk ke regresi non-linear. Nah, kenapa kita butuh non-linear? Karena data yang kita miliki itu belum tentu selalu lurus. Ya, bisa jadi naik turun. Contohnya harga saham. Harga saham itu bisa naik, bisa turun, ya, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, atau dia membentuk pola yang seperti ini. Jadi naik, lurus, kemudian naik lagi. Atau misalkan dari ini turun, nah, seterusnya. Atau dia membentuk fungsi yang sinus, dan seterusnya. Maka kalau kita memiliki data yang seperti itu, kalau kita gunakan regresi linear untuk menyelesaikannya, maka errornya akan sangat tinggi. Sehingga kita perlu menggunakan pendekatan yang non-linear. Bedanya di mana? Bedanya adalah di fungsinya. Jadi kita tidak menggunakan fungsi linear, tapi fungsinya adalah fungsi non-linear. Nah, fungsi non-linear, jadi ini ya, ini contohnya kalau data kita seperti ini, kemudian kita dekati dengan linear, ya ini nanti errornya akan tinggi. Yang sama hanya di depan sama di sini, ada 2 titik saja yang mirip. Nah, kita harus menggunakan pendekatan fungsinya bukan fungsi linear. Nah, ini. Nah, fungsi apakah itu? Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, nah tipe dari ini tadi yang non-linear itu bisa, ini tadi yang linear ya, linear. Untuk yang non-linear itu bisa bentuknya kuadratik seperti ini. Kuadratik berarti pangkat 2. Atau fungsi kubik. Kubik itu berarti pangkat 3. Dia bentuknya bisa ada 2 lembah atau 2, jadi bisa lebih dari 1 lembah ya. Nah, kalau ini kan hanya 1. Ini namanya fungsi kuadratik. Oke. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan polinomial. Jadi polinomial itu bisa pangkat 2, itu kita sebut dengan fungsi kuadratik. Kalau pangkatnya 3, kita sebut dengan fungsi kubik. Ya. Ini regresinya kita sebut dengan regresi polinomial. Oke, jadi di dalam prinsip regresi nonlinear itu adalah memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Jadi fungsinya bisa menggunakan fungsi logaritma, pangkat 2, kemudian ada fungsi yang seperti ini. Jadi semua fungsi-fungsi nonlinear bisa kita gunakan tergantung nanti bentuk dari data yang kita miliki. Nah, bagaimana kita menentukan
kapan kita menggunakan regresi linier, kapan kita menggunakan non-linier. Nah, maka kita perlu melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap data kita. Seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah, jangan langsung tiba-tiba kita gunakan pemodelan. Atau kita bagi datanya langsung kemudian kita modelkan dia menggunakan regresi. Tidak. Tapi kita amati dulu data kita. Nah, misalkan seperti ini. Data kita, maka ini ya pasti cocoknya regresi linier. Seperti ini juga linier misalkan. Ya, jadi kita perlu memvisualisasikan terlebih dahulu data kita. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita coba semua model, kemudian kita lihat akurasi hasil pemodelan. Oke, saya coba saja yang semua, pakai linier, kemudian pakai yang non-linier, pakai yang jamak. Saya ingin tahu apakah mana yang paling bagus hasilnya, seperti itu. Oke, jadi ada dua cara ya. Kapan kita menggunakan regresi linier atau non-linier, yaitu dengan melakukan pengamatan visual dan melakukan pengamatan hasil akurasi dari pemodelan. Ini, nah ada juga kita melakukan perubahan transformasi dari data non-linier menjadi linier. Nah ini perlu sebuah fungsi-fungsi tertentu untuk fungsi transformasinya. Jadi di sini kita tidak akan bahas mengenai bagaimana fungsi transformasinya, tapi kita akan membahas seperti apa pemodelan dengan regresi polinomial dan regresi non-linier. Baik, kita akan coba bagaimana prosesnya untuk penggunaan dari regresi non-linier ini dengan menggunakan Python. Kita tidak bisa menggunakan data yang sama yang tadi, tapi kita menggunakan data yang berbeda, yaitu China GDP.csv. Kita diunduh di sini, ya. Kalian nanti unduh dulu, baru kemudian kalian unggah dan kalian gunakan file China.gdp. Ini pendapatan rata-rata penduduk Cina. Nah, kita lihat pembacaan datanya sama seperti yang sebelumnya. Ini saya coba tampilkan untuk 10 data. Jadi ternyata data itu hanya punya dua variabel, yaitu tahun dan besaran pendapatan rata-ratanya. Nah, ini tahun 90, ini tahunnya pasti berurut ya. Hanya nilainya ini ada yang naik, ada yang turun. Ini ada yang naik, turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pembacaan data, kemudian bisa kita lakukan plotting. Nah, ternyata bentuk hasil plottingnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita memilih model fungsi non-linier yang paling tepat? Sekarang kita akan melihat model-model non-linier yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fungsi kubik. Fungsi kubik itu menggunakan pangkat 3, polinomial kubik ya. Pangkat 3, kemudian turun, turun, turun. Ini paling tinggi, pangkatnya adalah pangkat 3. Untuk variabel bebasnya, itu diberi pangkat 3. Nah, ini kalau kita ingin melihat seperti apa bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini hanya sampel saja, sampel dari data. Kita ingin membangun data dengan sebaran, itu adalah sebaran fungsi kubik. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi bentuk yang kuadratik, yang pangkatnya 2. Ini bentuknya. Kemudian ada lagi model yang non-linear eksponensial. Eksponensial itu biasanya landai, kemudian dia akan
tinggi dengan cepat. Ya. Jadi naiknya itu drastis ya, dan terus naik dengan kita sebut istilahnya kenaikan eksponensial. Biasanya kalau suatu kejadian gitu ya, lalu ada perubahan yang signifikan dalam satu masa tertentu, kemudian terus meningkat. Nah, kita sebut itu peningkatannya adalah peningkatan secara eksponensial. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga fungsi logaritmik. Nah, kalau logaritmik, modelnya dia akan naik di awal, kemudian nanti akan stagnan. Jadi naik, kemudian dia nanti akan terus landai sampai batas akhirnya. Dia akan terus landai di sini biasanya. Nah, ini adalah bentuk dari logaritmik. Lalu ada juga model yang disebut dengan model sigmoid. Sigmoid itu fungsinya seperti ini, yaitu A ditambah B dibagi, jadi ada 4 variabel yang di sini digunakan. Ada 4 parameter, yaitu A, B, C, dan D. Nah, ini contohnya adalah bentuk sigmoid. Untuk A-nya itu adalah 1, B-nya adalah min 4, lalu C-nya itu adalah 3, lalu D-nya adalah 2. Nah, ini kalau kita modelkan bentuk yang seperti ini, dia bentuknya seperti ini. Ini adalah fungsi sigmoid atau disebut juga dengan fungsi logistik. Nah, ini tadi beberapa model yang bisa kita gunakan untuk regresi nonlinear. Sekarang kita akan melakukan pengamatan dari data yang kita miliki ini, ternyata dia paling mendekati fungsi yang modelnya adalah sigmoid. Sehingga kita bisa menggunakan pendekatan fungsi sigmoid ini untuk menyelesaikan permasalahan yang model nonlinear. Jadi, bagaimana pembuatan modelnya? Kita definisikan dulu fungsi untuk yang sigmoidnya. Jadi, fungsi sigmoid seperti ini tadi fungsinya. Y sama dengan A ditambah B dibagi 1 plus C dipangkatkan dengan X dikurangi D. X ini adalah variabel bebasnya. Oke. Nah, jadi di sini variabel yang dijadikan input adalah variabel bebas, lalu ada beta 1, beta 2. Nah, misalkan di sini yang variabel A dan B-nya ini kita ganti dengan konstanta 1. Ini 1, ini 1. Nah, sehingga hanya variabel yang C dan D aja yang berubah. Jadi ini dan ini saja yang kita ganti. Sehingga kita fungsi ini akan membutuhkan 3 variabel, variabel bebas X dan parameter atau konstanta beta 1 dan beta 2. Sedangkan yang A dan B-nya ini di set 1. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, misalkan untuk beta 1 dan beta 2-nya adalah 0,1 dan beta 2-nya 190, maka fungsi sigmoidnya itu kita bisa langsung terapkan di sini untuk data X-nya dengan beta 1 dan beta 2. Nah, kita akan mendapatkan hasil prediksinya. Nah, hasil prediksinya ini dia bentuknya seperti ini. Ya, ini contoh untuk menerapkan yang fungsi sigmoidnya. Hanya kita perlu perhatikan bahwa fungsi sigmoid yang kita bentuk itu sebisa mungkin dia tidak errornya tidak menghasilkan error yang terlalu besar terhadap dataset yang di sini. Ini kalau kita lihat, kalau kita menggunakan fungsi yang biru ini akan menghasilkan error yang cukup besar karena fungsi sigmoidnya hampir menyerupai garis linear. Oke. Nah, yang berarti kita perlu menemukan parameter terbaiknya, ya kan?
Karena kalau kita hanya mencoba-coba seperti ini, kalau beta 1-nya sekian, ini beta 2-nya sekian, kita akan coba lagi, maka itu akan menghabiskan waktu. Oke, maka kita perlu memikirkan bagaimana menemukan parameter terbaik untuk pencocokan kurvanya. Di sini kita menggunakan fungsi curve fit ya, untuk menyesuaikan dengan fungsi sigmoidnya. Hanya perlu diperhatikan ada satu langkah tambahan di sini, yaitu menormalisasikan data yang kita miliki. Jadi data kita kan ada X, ada Y. Nah, X-nya itu kita bagi dengan nilai maksimum dari X-nya, kemudian Y-nya juga kita bagi dengan nilai maksimum dari Y-nya. Ini bertujuan untuk menormalisasikan data yang kita miliki. Nah, di sini kita lihat, kita memanfaatkan fungsi curve fit. Curve fit ini kita ambil dari library SciPy. SciPy, ya, SciPy.optimize. Ini fungsinya adalah fungsi-fungsi untuk mengoptimasi atau menfitting, ya, menfitting bentuk kurva. Itu kita gunakan curve fit. Nah, fungsi curve fit ini membutuhkan variabel, ya, yaitu variabel dari sigmoidnya, kemudian data inputnya yaitu X dan Y-nya. Dia akan menghasilkan dua variabel baru, yaitu POPT, ya, POPT dan PCOV. Jadi dia menghasilkan dua ini, ya. Nah, dua inilah yang merupakan nilai dari beta 1 dan beta 2-nya. Jadi POPT dan PCOV ini akan menjadi nilai yang paling optimum dari nilai beta 1 dan beta 2. Ini ya. Sehingga dengan menggunakan, kalau kita menggunakan nilai beta 1 dan beta 2 tersebut, kita bisa dapatkan pemodelan dari sigmoidnya untuk Y-nya itu adalah seperti ini. Yang warna biru. Ya. Sedangkan data realnya yang titik-titik warna merah. Ya, dari sini kita bisa lihat bentuk dari sigmoid dengan data realnya ini hampir sama. Jadi errornya pasti yang paling sedikit. Ini cara mendapatkan variabel terbaik dengan menggunakan fungsi non-linear. Sekarang setelah kita bentuk modelnya, kita bisa lakukan evaluasi model. Nah, caranya sama ya dengan yang sebelumnya, dengan yang linear. Ya, tinggal kita dapatkan Y data dan Y. Y ini apa? Y ini hasil prediksi. Hasil prediksi itu dengan menggunakan fungsi sigmoid, di mana inputnya adalah X. Ya. Kemudian di sini kita menggunakan kali POPT, ini menunjukkan lokasi ya. Jadi, nah ini bintang POPT. Ini adalah nilai parameter yang sudah dioptimalkan dari POPT. Jadi yang variabel untuk beta 1, beta 2-nya adalah dari POPT ya. Dan POPT-nya ini bentuknya berupa array. Jadi kalau dia atau ini kita sebut dengan parameter optimal, singkatan dari parameter optimal. Nah ini hasilnya kalau ada dua ya berarti nanti akan kita bisa ambil POPT yang ke-0 dan POPT yang ke-1. Jadi ini kita bisa langsung ambil menjadi satu
Ini menunjukkan alamat dari PUPT. Oke ya. Nah, ini kita dapatkan hasil prediksinya dengan menggunakan Y. Nah, untuk mengevaluasi tadi, kita gunakan itu dibandingkan dengan data real yang kita gunakan. Y data, kemudian di sini data hasil prediksinya. Nah, ternyata dari hasil ini R2 skornya mencapai 0,97. Ya, kelihatan ini kan hampir sempurna ya, hampir sempurna, hampir 100% benar. Nah, baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya. Untuk selebihnya nanti kita akan langsung menggunakannya. Jadi kalian, saya minta untuk mencoba terhadap data yang kalian miliki, mana apakah ada data yang kalian miliki yang membutuhkan teknik regresi linear maupun regresi non-linear.